Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menginjak materi pecahan, saya akan memberikan rangkuman materi bilangan bulat. Coba perhatikan dengan baik. Nah, bilangan bulat apa sih itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari negatif, 0, dan positif. Nah, jika digambarkan dengan garis bilangan bulat akan seperti ini. Nah, dari garis bilangan bisa kita ketahui bahwa semakin ke kiri ke sini. Nah, semakin ke kiri berarti nilainya akan semakin kecil karena semakin negatif. Sedangkan semakin ke kanan ke sini menuju ke positif, maka nilainya akan semakin besar. Nah, contoh, coba kita bandingkan beberapa bilangan di bawah ini, min 5 dengan min 2. Nah, jelas lebih besar dari min 2. Min 2 dengan 0, besaran mana? Besaran 0, berarti min 2 kurang dari 0. 23 dengan min 5, berarti lebih besar dari 23. Berarti 23 lebih besar dari negatif 5. 25 dengan 23, jelas sama-sama positifnya, berarti 25 lebih besar dari 23. Nah, berikutnya penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan ada beberapa kuncinya. Kunci yang pertama adalah tanda sama, hitungnya. Kalau tandanya sama, maksudnya apa? Maksudnya sama-sama positif, sama-sama negatif, itu hitungnya dijumlah. Berarti tanda sama dijumlah. Kalau tanda beda, tanda beda itu yang satu negatif, yang satu positif, hitungnya dikurang. Tanda hasil ikut angka yang besar, berarti hasilnya nanti ikut angka yang besar. Contoh seperti ini. 15 ditambah 3. 15 tambah 3 sama-sama positifnya, berarti kita jumlah aja langsung. 15 tambah 3 sama dengan 18. Seperti ini. Lalu negatif 4 dikurangi 4. Nah, ini sama-sama punya negatif kan? Tandanya sama. Nah, kalau tandanya sama berarti hitungnya dijumlah. 8 ditambah 4. 8 ditambah 4 berapa? 12. Jangan lupa karena ini negatif, ikut aja negatif. Berarti hasilnya negatif 12. Lalu negatif 7 ditambah 4. Tandanya beda, yang satu min, yang satu plus. Itu. Berarti karena tanda beda dikurangi. 7 kurangi 4 berapa? 3. Nah, 7 sama 4 besaran mana? Besaran 7. 7 tanya negatif, ini ikut negatif. Nah, gampang bukan? Lalu yang ini min 7 ditambah 9. Min 7 ditambah 9 berarti tandanya beda, yang satu negatif, yang satu positif. Berarti dikurangi. 9 kurangi 7 2. Nih. Lalu besar yang mana? Yang besar 9. 9-nya positif, berarti ini positif. Sama dengan ini. 10 dikurangi 12. 10 kurangi 12, yang ini negatif, yang ini positif. Berarti dikurangi. Berarti 12 kurangi 10, 2. Yang besar yang mana? Yang besar 12. 12 negatif, berarti ini ikut negatif. Min 12 tambah min 22 ditambah 12. Berarti tandanya berbeda kan ini? Nah, tandanya berbeda, berarti hitungnya dikurangi saja. 22 kurangi 12, 10. Yang besar yang mana? 22. Jadinya negatif. Berarti hasilnya negatif 10. Oke. Perkalian dan pembagian materi berikutnya. Yuk coba perhatikan. Kalau negatif dikalikan dengan positif, hasilnya pasti negatif. Kalau positif dikalikan negatif, hasilnya positif. Kalau negatif kali negatif, hasilnya
Maaf, ini harusnya hasilnya negatif. Saya ulangi lagi. Kalau negatif dikalikan dengan positif, hasilnya negatif. Kalau positif dikalikan dengan negatif, ya negatif. Lalu negatif kalikan dengan negatif, hasilnya positif. Kalau positif dikalikan dengan positif, sudah pasti positif. Ini juga berlaku untuk pembagian. Sama aturannya untuk pembagian. Nah, coba contohnya, perhatikan. Min 2 dikali 6. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Hasilnya negatif 12. Lalu, negatif 8 dibagi negatif 4. Negatif dibagi negatif, berarti hasilnya positif. Nah, berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, kalau agak panjang, negatif 2 kali 3 dikalikan negatif 4. Nah, berarti negatif 2 kali 3 kan negatif 6. Negatif 6 dikalikan negatif 4 sama dengan negatif kali negatif sama dengan positif. Hasilnya adalah positif 24. Nah, negatif 2 dibagi negatif 8 dibagi negatif 2. Hasilnya kan positif. Positif 4 dikalikan dengan negatif 6. Nah, kalau positif dikali negatif, hasilnya negatif. Hasilnya negatif 24. Nah, gampang bukan? Sudah mengerti? Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, hitung campuran. Apa itu hitung campuran? Hitung campuran adalah bila dalam satu soal ada tanda penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sekaligus. Nah, makanya disebut hitung campuran. Karena ada banyak tandanya di dalam satu soal. Nah, kunci dari hitung campuran adalah penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Sama kuat artinya apa? Artinya apa? Yang duluan dikerjakan lebih dulu. Yang terletaknya lebih kiri dikerjakan lebih dulu. Karena sama-sama kuat. Nah, kali dengan pembagian juga sama kuat. Berarti yang duluan dikerjakan lebih dulu. Keperkalian dengan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Artinya, jika ada perkalian dan pembagian dikerjakan lebih dulu daripada penjumlahan dan pengurangan karena posisinya lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Contoh, 8 dikurangi 16 dibagi negatif 2 dikali 5. Nah, ini mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat jelas pembagian. Nah, kita kasih kurung. Nah, pembagian kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, berarti 8 dikurangi 16 dibagi negatif 2 itu negatif 8. Dikalikan 5. Terus mana lagi yang lebih kuat? Dikurang atau dikali? Jelas yang dikalikan. Nah, kita kerjakan lebih dulu yang dikalikan. Negatif 8 dikali 5 sama dengan negatif 40. Berarti 8 dikurangi negatif 40. Seperti ini. Nah, habis itu berapa hasilnya? Nah, ini ada min ketemu min. Min ketemu min tadi apa? Ya, jadi plus. Berarti 8 ditambah 40. Nah, 8 ditambah 40 berapa? Hasilnya 48. Lalu kalau ada tanda kurungnya kita tidak usah susah payah. Berarti kalau ada tanda kurungnya kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Ini 8 dikurangi 3 dikali 5
ditambah 10 dibagi negatif 2. Berarti kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 8 kurangi 2, 6. 6 kali 5 ditambah, yang ini kita kerjakan. 10 dibagi negatif 2. Berarti hasilnya negatif 5. Oke. Lalu kali dengan tambah, jelas kekuatan kali. Berarti kali kita kerjakan duluan. 6 kali 5. 6 kali 5 berapa? 6 kali 5. Oke, 6 kali 5 30. Nah, ditambah negatif 5. Oh, ini Bu. Plus ketemu min. Nah, plus ketemu min hasil akan jadi min 5. Berarti 30 kurangi 5, 25. Nah, mudah bukan? Berikutnya yang terakhir adalah soal cerita. Ya. Soal cerita. Perhatikan dengan baik ya. Terdapat 40 soal matematika. Seorang siswa berhasil menjawab 36 soal. 36 soal dengan 28 diantaranya adalah benar. Bila satu soal yang dijawab benar, nilainya 4, salah nilainya min 2, berapa yang tidak dijawab 0, berapa nilai siswa tersebut? Yuk kita jawab bersama-sama. Kita jawab bersama-sama. Oke, kita data dulu keterangan di soal tersebut. Jumlah soalnya ada 40. Nah, yang dikerjakan 36. Berarti yang tidak dikerjakan berapa? Yang tidak dikerjakan ada 4 soal, gitu kan? Nah, yang benar ada 28. Nah, berarti mesti ada yang salah kan? Berarti yang salah ada berapa? Soalnya 40. Yang tidak dikerjakan 4. Yang benar 28. Berarti kurang berapa biar jadi 40? Ini 4 tambah 28, 32. Berarti kurang 8 soal. Nah, itu adalah yang salah. Nah, kita kalikan masing-masing dengan nilainya. Tadi yang tidak dijawab nilainya 0, berarti ini dikali 0. Yang benar nilainya 4, berarti ini dikali 4. Yang salah nilainya negatif 2, berarti ini dikali negatif 2. Yuk kita total masing-masing. Oke, 4 kali 0. 4 kali 0 itu jelas 0. 28 kali 4, 28 kali 4 berarti 28 dikali 4, 32, 8 tambah 3, 11. Berarti 112. Nah, 8 dikali negatif 2, negatif 16. Berarti tinggal kita total. Ini nilai siswanya total dari ketiganya 0 ditambah 112, 112. Nah, 112 min 16 berarti dikurangi. Kita kurangi, 12 kurangi 6, 6, 10 kurangi 1, 9. Jadi nilai siswanya 96. Jadi nilai siswa 96. Nah, oke. Itu materi kita hari ini. Jangan lupa nanti setelah mendengarkan video ini ada sedikit soal dari saya. Selamat mengerjakan. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.